Nah, ini adalah pohon anggur yang kita tanam cuman di ember cat atau gayung bekas cat itu yang 20 liter, dan dia bisa menghasilkan pohon anggur yang subur dan tersiernya itu besarnya pun hampir rata. Dan ini tanpa menggunakan media khusus juga, ini hanya menggunakan media dari dedaunan lapuk. Nah, dan buat yang belum menonton videonya saya mencari medianya, bisa dilihat di channel ini, karena di channel ini juga ada saya mencari medianya dan saya menanam pohon anggurnya. Nah, jadi tanpa media khusus pun pohon anggur ini bisa tumbuh dengan subur dan bisa berbuah. Nah, tentunya yang di hadapan kita ini itu sudah berbunga, dan ini tanpa kita lakukan pemupukan generatif. Kita hanya menggunakan air lindi 10 hari 1 kali dan NPK 1 bulan 1 kali. Paling cepat NPK-nya itu 25 hari 1 kali. Nah, itu tidak bisa dikatakan pupuk utama, dan kita di sini murni mengandalkan air lindi atau air dari pembusukan buah-buah yang kita olah menjadi pupuk. Nah, tentunya untuk membuat pohon anggur subur itu butuh perawatan yang cukup ya. Nah, dan yang di hadapan kita ini pun perawatannya cukup lumayan mudah, karena pohon anggurnya itu sehat dan tidak pernah terkena dari serangan hama semacam trip atau apa ya. Karena kalau pohon anggur sehat itu insya Allah dia tidak akan terkena serangan hama atau jamur. Karena pohon anggur yang sehat itu daya tahannya itu kuat, dan seperti yang di hadapan kita ini adalah pohon anggur yang alhamdulillah sehat, walau kita tidak memberikan pemupukan generatif, tapi dia bisa menghasilkan bunga. Nah, dan ini juga sangat subur. Nah, mari kita mendekat ya. Nah, ini bunganya. Nah, ini ada satu. Nah, kemarin di sini juga ada, tapi kita buang karena ini bunganya kecil. Nah, ini juga agak kecil ya, tapi kita pelihara saja. Nah, yang di sini kemarin kenapa kita buang itu karena bunganya itu seperti bunga PHP. Nah, dan ini juga ada bunganya ya. Tuh. Dan yang ini kemarin juga kita buang karena bunganya bunga PHP. Yang ini juga kita buang. Dan di sini ada lagi membawa tuh 2 dompol. Nah, itu. Tuh. Nah, jadi untuk menanam pohon anggur ini tentunya yang perlu kita perhatikan adalah bibit yang bagus dan perakarannya yang bagus. Nah, saya sudah sering menyebutkan tentang cara mencari bibit yang bagus itu ya, dan kawan-kawan semua itu pasti sudah paham. Nah, sekarang ini kita hanya melihat-lihat pohon anggurnya saja, dan ini di atasnya saya tambah pasir karena ini media tanamnya sangat poros, jadi kita tambahkan pasir di atasnya ini buat menjaga kelembapan supaya dia tidak terlalu kekurangan air walau kita siram setiap hari, karena ini cuman di ember. Jadi ini setiap hari harus kita siram, apalagi kalau medianya poros itu mungkin sehari bisa 2 kali. Nah, dan untuk pohon anggurnya yang seperti ini itu kita cukup mengontrol dari tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak-ketiak daun ini. Nah, dan kita membuang sulur-sulur yang tumbuh. Nah, ini alhamdulillah pohon anggurnya sangat subur dan pucuknya gemuk-gemuk ini, dan dia melengkung. Nah, buat yang belum tahu ini pohon anggur apa, dan ini adalah pohon anggur Jupiter. Nah, itu. Dan indukannya ini sudah berbuah dan sudah ada yang kita panen buahnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini itu kita tinggal mengontrol pucuk ini, misal mau kita pelihara
11 atau 12 daun nanti kita potes dan kita buang tunas-tunas air yang tumbuh seperti ini. Nah, itu matabatnya tidak akan pecah kalau kita buang karena dia membawa bunga, jadi matabatnya itu tidak akan pecah, nutrisi itu akan lari ke bunga. Nah, jadi ini kita buang saja, jangan takut. Nah, dia tidak akan pecah matabatnya. Nah, berbalik lagi tadi saya tidak mengajarkan untuk mencari media tanam yang seperti saya ini, tapi kalau orang seperti saya yang di perdesaan ini ya, yang agak susah mencari media sekam bakar dan tanah-tanah lainnya, nah bisa menerapkan alternatif ini, mencari daun-daunan yang lapuk atau daun-daunan yang sudah lama jatuhnya ya, dan itu sangat bagus untuk pohon anggur, dan itu sudah saya terapkan di beberapa pohon anggur saya, dan semuanya itu pertumbuhannya bagus, dia pun pada subur dan sudah ada yang berbuah. Nah, jadi tidak harus menggunakan media bagus. Nah, bagi yang agak susah ya mencari medianya, tapi bagi orang yang mudah mencarinya mungkin akan lebih bagus lagi menggunakan media-media tersebut ini. Nah, itu ya, jadi bukan tidak mungkin menanam anggur di ember yang kecil seperti itu saja bisa berbuah dan bisa berbunga seperti ini. Nah, pertumbuhannya pun subur itu. Ini modalnya murah meriah, dan ini perawatannya sangat mudah karena pohon anggurnya sehat dan dia tidak mudah terkena penyakit. Tentunya kita rutin memberikan air lindi 10 hari 1 kali, sehingga membuat pohon anggur ini menjadi tumbuh subur dan selalu dalam keadaan prima ya. Nah, dan ini pun nanti akan kita panjangkan lagi sekundernya, kita buat tersiar lagi di sini nanti sampai ke situ ya. Jadi kalau dia sampai ke situ berarti panjangnya itu hampir 3 meter atau 2,5 meter lebih lah. Sekaligus kita menguji lagi pohon anggur ini apakah dia bisa menghasilkan pembuahan bertingkat walau ditanam di ember yang kecil seperti itu. Nah, jadi untuk pohon anggur ini sangatlah mudah kita tanam dan sangatlah mudah kita rawat, asal tidak terlanjur terkena serangan penyakit dan hama-hama lainnya. Kalau sudah terlanjur terkena hama dan serangan jamur lainnya itu mungkin agak sedikit susah kita rawat. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu sangat mudah, dan ini pun tidak pernah kita lakukan penyemprotan fungi dan insektisida lagi sudah hampir 1 bulan ini. Nah, dilihat dari daunnya saja dia masih kelihatan cukup nutrisinya,